Ale amang asirohan dia mardosaon uduk dorohakon nuai marsobadi jolo unang jujur agado sakit sai sapuhon sian rohami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Doa dan harapan kami tidak pernah lekang, supaya saudara-saudara selalu diberkati Tuhan, tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di hari Kamis ini, tanggal 6 Oktober 2022, firman Tuhan yang bersama-sama menyapa kita diambil dari kitab Mazmur, pasal 57, ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita sekalian, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepada Allah, Dia pasti menyelesaikannya. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, ketika pergumulan datang, kita cenderung akan melihat segala sesuatu sepertinya menjadi gelap. Kita sering merasa tidak tahu harus berbuat apa. Kita merasa seperti seorang yang sedang berjalan dan tiba-tiba sampai pada ujung jalan buntu. Kita tidak tahu lagi mau kemana harus pergi. Kita tidak dapat lagi mencari jalan keluar, yang kemudian akan menggiring kita kepada keputusasaan. Itulah kondisi yang sering kita hadapi atau kita rasakan ketika kesulitan pergumulan menghampiri kita. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau menuntun kita ke arah yang baik, ke arah yang benar, kalaupun kita sedang atau pernah mengalami kondisi seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalaupun kita sedang atau pernah mengalami pergumulan-pergumulan seperti yang dirasakan oleh Daud, maka janganlah sampai kita pada titik keputusasaan, tapi ambillah langkah seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud di tengah-tengah tekanan yang sangat berat, di tengah-tengah ancaman yang begitu besar, dalam perasaan sepertinya dia sangat kecil dan tidak memiliki arti, bahkan dia sedang berada dalam perasaan akan kehilangan nyawanya, karena saat itu dia sedang dalam pengejaran Saul dan tentara-tentaranya yang terus mengejar-ngejar dia, mencari dia, dan jika dia ditemukan
maka pastilah dia akan dibunuh, nyawanya akan hilang. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah situasi di mana Daud harus bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, kemudian Daud tidak menyerah, Daud tidak berputus asa, tetapi dia tetap mengingat tentang kekuasaan dan kekuatan Allah yang telah menyertainya. Maka dia kemudian datang dan berseru kepada Allah. Dia datang dan berseru di dalam keyakinan yang penuh bahwa Allah pasti akan menolong dan menyelesaikan semua pergumulan dan persoalannya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, maka dari firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jikapun kita mengalami hal yang seperti itu, maka janganlah pernah sampai kepada titik keputusasaan. Jangan sampai kepada titik berhenti atau kemudian menjadi mengambil keputusan dan jalan keluar yang salah. Hal itu bisa terjadi kepada kita ketika kita memang mengandalkan akal dan pikiran kita. Kita bisa saja sampai kepada keputusasaan ketika kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berada di dalam kondisi tekanan-tekanan yang begitu berat, maka sekali-kali pun jangan pernah biarkan dirimu melupakan Allah. Di tengah-tengah situasi yang sangat kritis sekalipun, jangan pernah meniadakan Tuhan. Tetapi tetaplah bangun keyakinan, tetaplah bangun kepercayaan bahwa Allah mampu menyelesaikan semuanya itu dari kehidupan kita. Oleh karena itu, bangunlah terus keyakinan kepada penyertaan Allah, lalu berserulah kepadanya, berteriaklah kepadanya, mohonlah penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan yakinkan diri Allah pasti menyelesaikannya untuk kita. Itulah yang dilakukan Daud, maka itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, kita semua mengingat salah satu nyanyian dari buku nyanyian kita. Dalam buku ini nomor 279 yang berjudul Pasahat Masudena Nahinol Sohonmi. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Tung ikon haposammu Jahoba dewatam, disima dapotommu sinakap niroham, ai dang adong gunana nang pehol soako, tangi yang do dalanna asa taruliho. Maka apapun beban yang kita hadapi, jangan membiarkan diri kita selalu khawatir, takut, dan gelisah. Tetapi datanglah, berserulah, dan berdoalah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan jalan keluar dan menyelesaikannya untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyapa dan menguatkan kami di hari ini. Seperti apapun pergumulan, persoalan, dan masalah yang kami hadapi, biarlah kami hanya datang kepadamu dan berseru kepadamu, Allah yang Maha Tinggi, karena kami yakin Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Allah, lawatlah kami, selidikilah hati kami. Jika kami sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, tapi bersegeralah menolong kami dan menyelesaikannya untuk kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Baik, Allah yang berkuasa,
yang mampu untuk melepaskan segala pergumulan dan kesusahan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul susah, sedih dan sakit. Topang dan menangkan mereka dari setiap pergumulannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Biarlah mereka terus bersuka cita dan berkat-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.